Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anul bi ihsan ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jibril dengan NIM 200202104 dari kelas HKI 4B dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam mengenai review buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar pada subjudul materi tentang kebudayaan hukum dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan buku yang akan saya review. Pertama itu identitas dari buku ini sendiri. Buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Sujono Sukanto dan Dr. Budi Sulistyowati MA dengan judul buku yaitu Sosiologi Suatu Pengantar. Tempat terbit dari buku ini sendiri di Depok dengan nama penerbit Raja Grafindo Bersada. Buku ini merupakan cetakan ke-49, diterbitkan pada tahun September 2019 dan tebal dari buku ini sendiri sekitar 411 halaman. Poin kedua, isi buku. A. Antaran. Sosiologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Seperti yang dituliskan oleh penulis buku, bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang dalam masyarakat tersebut. Walaupun sosiologi itu tidak menjadikannya sebagai sarana memecahkan masalah sosial, namun berupaya menemukan sebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat. Buku ini menyajikan materi pengenalan, sehingga sangat penting bagi mereka yang ingin memulai mempelajari sosiologi. Buku ini ditujukan kepada umum, khususnya bagi mahasiswa sebagai tambahan referensinya. Poin kedua, isi buku. Isi dari buku ini secara umum menyajikan tentang teori kehidupan dalam masyarakat, tentang asal mula dari sosiologi itu sendiri, bagaimana dia bisa muncul dan menjadi salah satu disiplin ilmu pengetahuan, serta bahan kajian yang menjadi fokusnya sosiologi dalam meneliti suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Pada bab keempat dari buku ini sendiri membahas tentang kebudayaan dan masyarakat, dan pada bab keempat inilah saya akan menekankan review atas buku ini. Walaupun ini termaksud dalam perincian antropologi budaya, namun karena masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal yang tidak terpisahkan. Pada intinya, bab tersebut membahas tentang bagaimana kebudayaan sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, serta unsur-unsur dari kebudayaan dalam suatu masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat, sifat hakikat dari kebudayaan maupun kepribadian dan kebudayaan. Dengan adanya kebudayaan itu sendiri, muncul akibat-akibat baru seperti perkembangan teknologi yang begitu pesat, kesenjangan perkembangan antara kebudayaan suatu kelompok masyarakat yang satu dengan perkembangan kebudayaan dengan perkembangan kebudayaan suatu kelompok yang lainnya. Unsur dari kebudayaan sendiri seperti teknologi dan fungsi dari kebudayaan yang bisa saja memberikan dampak positif seperti kehidupan masyarakat lebih dimudahkan dan dampak negatif lainnya. Kebudayaan dan masyarakat dalam arti sosiologi sangat tidak terpisahkan keduanya secara antropologi. Masyarakat merupakan penggerak maupun pencipta dari kebudayaan itu sendiri. Sedangkan secara sosiologi, kebudayaan merupakan satu sarana penggerak dalam suatu masyarakat, bagaimana kebudayaan dapat menata kehidupan masyarakat dan gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan oleh kebudayaan itu sendiri. Dalam unsur kebudayaan, salah satunya teknologi maupun keluarga, kedua unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Teknologi yang membantu produktivitas masyarakat sehingga muncul akibatnya yaitu masyarakat dimudahkan dengan adanya teknologi. Begitupun juga dengan sebaliknya pada aspek kekeluargaan, pada subbab tentang fungsi kebudayaan juga dijelaskan secara gamblang
bahwa kebudayaan menjadi salah satu sarana pelindungan diri. Artinya ada keterkaitan dengan pembentukan norma hukum di sini. Poin yang ketiga yaitu komentar dan penilaian terhadap buku. Buku ini secara merinci menyajikan tentang pemahaman awal seputar sosiologi, sehingga untuk pribadi saya sendiri itu sangat banyak ilmu yang didapati, seperti bagaimana kebudayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kebudayaan, muncul beberapa aspek yang bersifat modern atau maju. Timbulnya kebudayaan karena desakan zaman atau lingkungan yang mengharuskan manusia itu bisa mengimprovisasi diri. Salah satunya dalam contoh norma hukum. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya sifat manusia itu paling tidak suka dirugikan, baik terhadap hak maupun sejenisnya. Akibat dari itu, manusia memulai membuat norma yang pada dasarnya sebagai bentuk upaya pertahanan diri atau mempertahankan diri lebih-lebih terhadap hak maupun kewajibannya. Maka ini sangat relevansi. Hukum muncul akibat dari penanggulangan gejala-gejala sosial dalam suatu kelompok masyarakat dan bisa teratur tatanannya seperti yang dijelaskan oleh Ferdinand Torres dalam buku ini. Setelah saya membaca buku Sosiologi Suatu Pengantar, karya dari Sujono Sukanto dan Budi Sulistyowati ini, saya merasa buku ini sangat menarik dan juga cocok bagi seseorang, lebih-lebih kepada mahasiswa yang ingin memulai dari awal untuk mempelajari sosiologi. Buku ini sangat cocok bagi kaum mahasiswa golongan tersebut, karena dalam buku ini dijelaskan dan dipaparkan secara rinci apa itu sosiologi dan bagaimana sosiologi itu muncul, serta menjadi salah satu dari disiplin ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, mencakup juga penjelasan tentang proses kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari gejala yang timbul maupun sejenisnya. Akan tetapi dalam beberapa bahasan terdapat makna kata atau pembahasan itu sendiri yang tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga mau tidak mau para pembaca harus mencari referensi dari luar untuk menafsirkan makna dari suatu teks atau kata dalam buku tersebut. Di samping itu, buku tersebut juga lumayan berat pembahasannya. Setidaknya membutuhkan 2 kali baca dalam satu halaman untuk memahami apa inti atau isi dari materi yang disampaikan oleh buku tersebut. Overall, buku ini sangat bagus dan saya rekomendasikan kepada mereka yang ingin mempelajari sosiologi mulai dari awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.